Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zunita Anggraini Nurrahmah dengan NPM 2214040027. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengaruh pidato dalam meningkatkan minat dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan sedikit pengalaman dari saya dan menjelaskan tentang beberapa tips-tips supaya kita lancar dalam berbicara di depan umum. Pernah nggak sih dari kalian ketika kalian sedang berbicara di depan umum itu kalian merasa canggung, tidak percaya diri, kemudian apa yang kalian sampaikan itu berlibet, sehingga si lawan bicara kita itu tidak paham terkait apa yang kita sampaikan. Nah, saya kira hampir semua orang itu akan mengalami seperti itu. Selanjutnya, sedikit cerita dari saya. Saya bekerja setiap hari itu bertemu dengan orang banyak, di mana keterampilan berbahasa saya itu sangat dibutuhkan di tempat kerja saya, terutama keterampilan dalam berbicara. Di dalam berbicara itu, saya akan mempresentasikan sebuah hasil kerja saya di depan banyak umum. Dan waktu pertama kali saya presentasi jadi sebuah pemateri, saya menilai bahwa diri saya itu gagal karena saya tidak lancar, saya gugup, saya panik, saya cemas karena saya tidak optimal dalam menyampaikan sebuah hasil kerja saya. Ada beberapa hal yang membuat saya sulit ketika berbicara di depan umum. Salah satunya kurang percaya diri. Ya, memang pada saat itu saya kurang percaya diri karena saya malu dilihat banyak orang, banyak teman-teman kantor yang melihat presentasi saya. Selanjutnya saya takut gagal. Nah, takut gagal ini yang selalu menghantui pemikiran saya. Gimana nanti kalau aku gagal dalam bicaraku? Gimana kalau aku berlibet dalam bicaraku? Selanjutnya saya ada trauma. Nah, dalam trauma itu pas waktu itu saya juga berbicara di depan umum, saya disepelekan, tidak dihargai, bahkan dihina. Nah, dari saat itu ketika saya berbicara di depan umum itu kayak takut dinilai orang lain gitu. Takut salah, takut untuk nantinya diremehkan, dihina kembali. Nah, dari itu saya terus berlatih supaya aku bisa untuk keluar dari zona ini. Aku mau belajar untuk pandai berbicara karena berbicara di depan umum itu sangat dibutuhkan, terutama dalam passion saya. Yang awal mulanya saya tidak pandai, gugup dalam berbicara, bahkan selalu overthinking. Terus saya bisa menjadi lancar dalam berbicara di depan umum. Mungkin saya akan memberikan sedikit tips-tips. Ini contoh video saya ketika saya menjadi sebuah pemateri dalam pekerjaan saya. Dilihat dari video itu, saya cukup baik, lebih baik lagi karena saya sudah bisa menempatkan diri saya sudah bisa berlatih sehingga saya bisa menjadi sebuah pemateri dan saya cukup percaya diri. Mungkin dari teman-teman saya akan sedikit memberikan beberapa tips supaya yang asal mulanya tidak pandai berbicara di depan umum dan sekarang lebih percaya diri untuk berbicara di depan umum. Salah satunya seperti teman-teman harus berlatih.
sebelum teman-teman menghadapi situasi di mana teman-teman bertemu dengan banyak orang, teman-teman 1 hari atau 2 hari sebelumnya teman-teman harus bisa berlatih. Semisal ketika teman-teman mau presentasi, maka dari situ teman-teman harus benar-benar berlatih bagaimana teman-teman nanti berbicara, kosakata juga perlu diperhatikan. Dan selanjutnya, kuasai materi. Nah, untuk teman-teman presentasi, teman-teman juga harus menguasai materi. Kalau teman-teman tidak menguasai materi, nanti teman-teman akan kebingungan ketika teman-teman sudah menghadapi banyak orang di depan umum. Nanti teman-teman akan merasa blank, apa yang aku mau sampaikan lagi. Maka dari itu, teman-teman cukup sangat untuk menguasai materi yang untuk teman-teman sampaikan. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman sudah berlatih, tapi ketika teman-teman mau presentasi mungkin akan merasa gugup, tidak percaya diri. Nah, ini tips dari saya menghadapi rasa gugup itu, saya memberikan semangat pada diri sendiri, bahwa nantinya saya itu bisa untuk menyampaikan ini. Dan alhasilnya saya mampu. Dan selanjutnya, dan ini gak kalah penting, yaitu teman-teman harus bisa menguasai audiens. Teman-teman harus bisa mengetahui lawan dari teman-teman. Supaya apa? Supaya nantinya teman-teman itu enak lebih mendapatkan posisi teman-teman dalam menyampaikan materinya. Teman-teman juga bisa melakukan pendekatan dengan cara ketika teman-teman mau memulai sebuah presentasi atau menyampaikan sesuatu di depan umum, mungkin teman-teman bisa memulai dengan senyum, candaan sedikit, lucuan sedikit, supaya kita tuh lebih kenal, lebih akrab dengan audiens. Mungkin itu tips-tips dari saya. Saya itu belajar dari pengalaman saya dan saya menerapkan tips-tips itu. Dan alhasil saya itu berhasil. Dan selanjutnya saya itu juga memotivasi diri saya dengan menonton sebuah pidato-pidato, seperti contohnya pidato Maudy Ayunda, Dian Sastro, dan Najwa Shihab. Nah, dia itu perempuan-perempuan hebat, bagaimana dia itu bisa lancar ketika berbicara di depan umum, seolah-olah itu kayak good speaking banget, dan membuat saya itu merasa termotivasi. Saya itu juga bisa seperti itu. Ini mungkin ada contoh-contoh pidato-pidatonya. Ini contoh pidato dari Maudy Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saya Maudy Ayunda hari ini hadir untuk menyampaikan beberapa informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Kemarin, Kamis 21 April 2022, bertepatan dengan Hari Kartini. Sebagai penghormatan kepada Ibu Kartini, kita mengingat sosoknya yang kritis, aktif, berani. Selanjutnya ada contoh pidato dari Dian Sastro. Saya ketemu sama Ibu Tri Mumpuni. Dari Ibu Tri Mumpuni itu lagi mempelajari soal mindfulness. Dan ada satu temuan dia yang sangat menarik gitu loh. Ini menarik banget, saya belum siapin slide buat ini. Cuma dia bilang bahwa sistem pendidikan di dunia itu tuh mencetak manusia itu untuk jadi orang eksak, logis banget, matematika apa segala macam. Sementara Dan selanjutnya ada contoh pidato dari Najwa Shihab. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Itulah contoh dari pidato Maudy Ayunda, Dian Sastro, dan Najwa Shihab. Dari pidato-pidato tersebut,
yang memotivasi saya sehingga saya bersemangat untuk terus berlatih, memperbaiki diri saya, memperbaiki gaya bicara saya supaya saya lebih mantap lagi, lebih lancar lagi berbicara di depan umum. Mungkin itu sedikit pengalaman dan tips-tips dari saya. Semoga teman-teman menonton ini lebih bermanfaat. Sekian dari saya.